Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita cek situasi kelas ya, apakah bangkunya sudah rapi atau mejanya atau eh, lantainya sudah bersih. Jika masih ada rumput di bawah meja, tolong dibersihkan ya, atau kursinya dirapikan supaya proses pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah, di sini semuanya sudah hadir ya, atau ada yang berkendala atau lagi sakit atau apa? Oh iya ya, siap. Berarti semuanya sudah hadir, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, saya akan pimpin sendiri. Oke, sekarang doa mulai. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi lejidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Semoga setelah kita berdoa, pembelajaran pada hari ini kita bisa tangkap dengan baik dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang materi yang kita dapatkan pada hari ini, insya Allah kita bisa terapkan ya. Oke, sekarang Bapak akan bertanya. Coba materi kemarin kita membahas apa? Oke, kita kemarin membahas itu materi tentang azan dan iqamah. Jadi itu azan itu dia adalah panggilan atau tanda waktu masuk sholat, dan kalau iqamah yaitu waktunya tanda adalah sholat akan segera dimulai. Nah, di sini sekarang kita akan masuk pada materi sholat. Nah, coba siapa sini yang sudah sholat? Siapa sini yang pernah melaksanakan sholat? Oke, oke. Jadi kita harus sholat ya. Coba, mengapa kita harus sholat? Nah, di sini kenapa harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Karena ini adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala atas suatu kewajiban yang diperintah oleh Allah secara langsung ya, itu diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, itu di Sidratul Muntaha atau di langit ketujuh. Nah, itu ya, itu adalah perintah sholat. Mengapa kita harus sholat? Yang kedua yaitu bukti ketaatan kita kepada Allah. Nah, sholat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah sebagai sang pencipta. Nah, jadi kita sebagai ciptaannya harus kita buktikan baru kita harus buktikan kalau kita ini memang betul-betul cinta kepada Allah. Jadi dengan cintanya kita kepada Allah harus kita buktikan kita harus melaksanakan kewajiban atau sholat yang harus diperintahkan oleh Allah. Yang kedua adalah pembeda antara kaum muslim dengan kaum kafir. Nah, itu sholat itu ya, sholat itu adalah pembeda antara kita kaum muslim dengan kaum kafir. Nah, karena Rasulullah pernah bersabda, yaitu perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya ia telah kafir. Nah, coba apa itu kafir? Nah, kafir itu dia di dalam artinya itu menutup diri. Nah, berarti dia menutup diri itu berarti dia tidak mengakui Allah. Berarti dia tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Berarti dia itu meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Jadi itu ya, orang-orang kafir itu dia tidak percaya kepada Allah. Jadi itu ya.
Baru yang ketiga mengapa kita harus sholat, yaitu yang keempat maksudnya itu menghapus dosa dan membersihkan jiwa. Nah, sholat dapat menghapus dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Yang penting kita bertaubat. Itu ya. Karena Rasulullah pernah bersabda juga ya, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit ya Rasulullah. Oke, demikianlah perumpamaan solat 5 waktu. Jadi, solat itu diibaratkan sungai yang di depan pintu yang ada 5 ya. Jadi, contohnya kita sholat di sungai yang pertama. Nah, itu masih ada kotoran sholat yang di sungai yang kedua sampai seterusnya. Jadi, sholat itu adalah pembersih dosa. Yang penting kita betul-betul sholat. Oke. Yang ketiga itu mengapa kita harus sholat itu? Karena kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Oke. Karena sholat adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah. Ya, jadi begitu. Ketika kita sholat, berarti kita berbicara langsung dengan Allah. Jadi ketika kita berkomunikasi, jadi kita berbicara dengan Allah. Berarti kita itu memohon ampun atau memohon petunjuk atau keberkahan. Yang keenam yaitu menjaga disiplin dan ketakwaan. Nah, ini sholat juga bisa membuat kita disiplin akan waktu. Yaitu sholat juga, nah, macam contoh sholat yang dilakukan pada waktunya membantu kita menjadi lebih disiplin. Nah, jadi ketika ada sudah azan kumandang, nah kita harus bergegas. Jangan tunggu dulu. Masih azan itu kita tunggu lagi semua iqomah. Nah, pas iqomah tunggu dulu. Sampai ke sana nanti semua masbuk. Ah, setelah terusnya ada kalau kita tunda-tunda berarti kita tidak disiplin. Jadi, sholat itu dia kita membuat terlatih untuk menjadi disiplin. Dan yang terakhir itu mendapat keberkahan dan pahala di dunia dan di akhirat. Nah, karena sholat ini adalah tiang agama. Yang pertama dihisap atau yang pertama dihitung itu sholat. Jadi kita harus sholat ya. Pokoknya dalam keadaan apapun kita harus sholat. Kita dalam keadaan sakit kita bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk kita bisa berbaring. Begitu. Jadi kita harus sholat ya. Nah, sekarang kita eh, itu ya, jadi mengapa kita harus sholat? Jadi itu ya, jadi itu mengapa kita harus sholat. Nah, di sini kita sekarang masuk pada materi sholat. Nah, itu sholat fardu. Nah, baiklah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat fardu. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sholat fardu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tata cara sholat fardu. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu mengimplementasikan sholat fardu. Nah, nah, oke adik-adik. Sekarang kita masuk pada apa itu sholat fardu. Nah, ini ya. Sholat fardu adalah secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah sholat adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika kita mohon sesuatu kita harus sholat. Nah, itu karena sholat itu dimaksud dengan doa. Jadi kalau apa-apa, tolong jangan langsung ketika kita punya masalah atau apa, jangan langsung bilang orang lain, langsung kita utamakan dulu kepada Allah. Nah, itu dengan sholat begitu ya. Nah, sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap muslim. Jadi itu ya tadi Bapak jelaskan. Nah, sholat ini dia memang sudah ada. Tapi ini cuma 5. Alhamdulillah kita melaksanakan sholat hanya 5 waktu. Kalau sebelum itu pas Nabi Muhammad menerima itu sebenarnya 50 waktu. Jadi turun ke langit ke-6, ke-7 sampai ke-1 itu akhirnya sholat jadi 5 waktu. Jadi begitu ya. Jadi kita alhamdulillah bersyukur sekali. Karena sholat itu sebenarnya
sekarang itu hanya 5 waktu yang kita laksanakan. Baru hanya 5 waktu itu cuma dalam satu waktu itu ya cuma 5 menit. Jadi tidak memakan berjam-jam. Jadi jangan pernah malas-malas untuk sholat. Cuma 5 menit. Habis sholat, pokoknya habis sana langsung doa selesai. Jadi cuma 5 menit ya. Jadi jangan terburu-buru untuk sholat. Ya apalagi itu menunda-nunda. Apalagi itu masih mending menunda-nunda. Tapi kalau tidak sholat ya Allah. Apalagi ini kan sholat waktu ini, sholat fardu ini ya wajib hukumnya ya. Jadi kalau bila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan kita mendapat dosa. Jadi hati-hati ya, jangan pernah meninggalkan sholat. Nah, di sini ada jenis-jenis sholat fardu. Nah, yang pertama yaitu sholat subuh. Nah, sholat subuh itu sholat yang paling susah dikerjakan. Kenapa? Karena itu dia waktu-waktu yang memang untuk istirahat. Waktu-waktu kebanyakan orang untuk istirahat. Jadi, nah, ini adalah sholat yang paling susah dikerjakan. Tapi kalau kita membiasakan, nah, pokoknya pertama sholat itu dia sholat subuh itu kita harus paksakan dulu. Nah, kalau sudah terpaksa, sudah dipaksa akan terbiasa. Nah, setelah akan terbiasa, itu akan menjadi kebutuhan. Contohnya seperti kayak kita lapar. Nah, kalau kita lapar pasti kita makan. Nah, begitu pun juga sholat. Contohnya seperti sholat subuh. Ketika kita tidak sholat subuh atau ketika kita tidak sholat, kita rasa gelis hati kita, kayak ya Allah, macam tidak tenang ini, kita tidak mau sholat ini. Kenapa ya Allah, kenapa kita ini? Macam kenapa saya ini tidak tenang ya? Oh, padahal, oh ya astagfirullah. Ternyata sudah waktu sholat saya masih bermain dengan teman-teman. Jadi kita harus sholat begitu. Jadi usahakan dibiasakan supaya supaya habis terbiasa jadi kebutuhan. Jadi begitu ya. Setelah itu ada sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu dia pas-pas di jam 12 siang. Nah, itu sudah memasuk pokoknya dia setengah 1 atau jam 12 siang itu sudah waktu masuk sholat zuhur. Nah, di sholat zuhur juga itu biasa itu. Banyak yang malas karena apa? Panas matahari. Malas mau bayar, malas mau piakan di masjid. Nah, itu, jadi itu. Pokoknya setiap kita membuat kebaikan itu pasti ada halangannya. Coba kalau kita untuk mencuri atau berbuat dosa, pasti gampang sekali membabaikan itu dosa itu. Karena kenapa? Karena ya itu karena gampang kalau sholat itu atau hal yang baik itu pasti susah untuk mau dibuat. Oke, jadi sekarang ada sholat asar. Nah, sholat asar juga dia seperti sholat subuh. Ini waktu-waktu untuk orang-orang atau orang tua kita atau keluarga kita yang pulang dari kantor atau dari kebun. Nah, ini adalah waktu kita untuk istirahat. Biasa itu tempat untuk pulang dari kantor, mereka kan pulang dari kantor jam 3 jam 2, jadi pasti lelah dengan banyak pikiran, banyak apa ya. Begitupun yang dari orang tua yang kita dari kebun, pasti mereka juga lelah. Jadi itu waktu asar itu memang sulit untuk dikerjakan. Karena apa? Karena waktu asar itu tempat hari di mana kita pulang dari kerja. Jadi itu. Jadi susah sekali untuk dikerjakan. Nah, ada sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu dia dilakukan sudah memasuki matahari sudah terbenam atau jam 6 atau sebelum jam, pokoknya 5 menit atau sudah jam 6 itu sudah kita melakukan sholat maghrib. Nah, sholat maghrib, oke maaf tadi Bapak lupa ya. Sholat subuh itu dia 2 rakaat, zuhur dan asar ya 4 rakaat. Dan maghrib ini dia dilaksanakan 3 rakaat. Jadi, baru itu hati-hati lagi. Sholat maghrib ini dia sholat yang waktunya itu singkat. Karena dari jam 6 sampai sebelum jam 7. Nah, jadi waktunya hanya sejam. Bayangkan itu. Jadi yang waktu sholat yang dia bisa ditunda-tunda itu sholat maghrib. Karena itu waktunya paling singkat. Jadi begitu ya. Jadi usahakan lebih baik yang tunda. Harus cepat ketika dengar azan langsung bergegas. Pakai sarung mandi apa begitu langsung pergi ke masjid. Oke. Habis itu setelah itu ada sholat Isya. Oke, sholat Isya itu dia waktu pas jam-jam 7 malam. Nah, itu sholat Isya itu ya. Sholat Isya juga biasa itu memang untuk sulit dikerjakan. Karena apa? Karena pasti ada yang
So jam 7 pagi ini berarti so boleh mau keluar, so boleh mau jalan-jalan, so boleh mau nongkrong, so boleh mau itu kenapa ya sholat isya itu memang begitu ya. Pokoknya begitu ya. Pokoknya sesuatu yang baik itu sulit untuk dikerjakan. Jadi begitu. Jadi jadi banyak ya. Jadi begitu untuk masuk surga itu pasti ada hambatannya. Ya, contohnya itu hal yang kayak bukan hal yang kecil ini ya, hal yang paling apa itu yang paling besar dosanya itu meninggalkan sholat. Yang kedua itu durhaka kepada orang tua. Jadi jangan pernah kita menunda-nunda atau meninggalkan sholat. Oke, itu sholat isya ya. Itu terakhir itu 4 rakaat. Jadi digabungkan dari sholat subuh sampai sholat isya dia kerjakan dari 17 rakaat itu. Bayangkan coba kita hitung 5 kali 5 cuma 25 menit dalam sehari. Apakah itu 25 menit itu dia mengganggu waktu kita untuk aktivitas lainnya seperti bermain, bekerja, kayak gitu ya. Pokoknya kita walaupun kita kita tetap harus sholat ya. Boleh kita macam jangan cuman karena contoh macam tipe guru, oke besok datang piket jam 6. Nah, sebelum jam 6 bilang kalian sudah datang. Jadi kalian lebih takut mana? Saya atau Allah? Sedangkan Allah hayya ala salah. Ah, itu panggilan, Pak. Cuma terang santai pokoknya transfer sholat zuhur. Wah, tunda nanti aja. Sudah dekat-dekat jam 3 baru bahas sholat zuhur. Astagfirullah. Malaikat itu bingung mau bayi nih. Mau baca catat. Ini mau catat atau tidak. Masanya ya bahas sholat oke. Tapi sudah di waktu asarnya. Jadi begitu ya. Jadi usahakan utamakan sholat. Jangan pernah menomor 2kan Allah. Usahakan itu yang pertama itu utamakan sholat ya. Oke. Nah, di sini ada syarat wajib sholat. Oke. Yang pertama dia harus beragama Islam. Nah, dia harus beragama Islam ya. Jadi kalau bukan agama Islam tidak boleh sholat. Jadi begitu. Nah, kalau kafir, apalagi kafir, misalkan dia beragama Islam, baru berakal sehat. Berakal sehat berarti dia waras, berarti tidak gila. Kalau gila ya tidak boleh. Dia tidak boleh sholat. Kalau orang gila itu pasti ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang atau DP rukun-rukun itu pasti ada yang salah ya. Jadi begitu harus berakal sehat. Nah, itu harus beragama Islam. Dan yang ketiga itu balik. Balik itu dia sudah tahu mana yang buruk dan mana yang tidak. Jadi begitu ya. Nah, ada sini syarat sah sholat. Nah, oke. Nah, sini ada suci dari hadas dan najis. Ah, suci dari hadas dan najis. Berarti dia kalau ketika kita mimpi basah jadi kita harus mandi wajib baru kita bisa sholat. Nah kalau najis, najis ini dia ada beberapa ya. Kalau najis itu dia yang tidak ketika macam kita kencing atau dijilati anjing, itu dia harus cuci itu dia dimaksud najis. Nah kalau macam kita sementara sholat pada penjak kotoran, itu tidak najis, cukup kita bersihkan dengan air bersih sudah selesai. Nah kalau kita kena kencing macam kita sementara ke WC atau ke kamar mandi kencing lalu berdiri. Nah bersihkan kencing itu dia terkena pada celana kita atau sarung kita, itu najis. Jadi percuma kita sholat ya kalau itu tidak diganti ya dia. Jadi kalau kita kencing itu kita harus jongkok. Supaya apa? Supaya percikan-percikan kencing itu tidak akan kena celana kita. Jadi begitu ya. Itu najis. Jadi kalau kita kena kencing, kita harus ganti celana kita atau sarung kita. Begitupun harus kalau kita kencing harus cebok ya. Karena sisa-sisa kencing itu juga besar najis ya. Jadi begitu ya. Baru kalau itu lagi dijilati oleh anjing ya. Itu lagi. Memang kalau anjing jilat sudah kita harus gali tanah sampai memang pokoknya sampai tanah yang paling dalam kita bisa bersih sampai 7 kali habis itu sudah. Jadi begitu. Jadi kalau untuk injak kotoran ayam, kotoran apa pokoknya, itu cukup dibersihkan dengan air. Itu hilang kotorannya. Jadi begitu ya. Habis itu yang kedua yaitu menutup aurat. Kita harus menutup aurat ya. Baru ya. Kalau sholat mesti tutup aurat. Untuk laki-laki usahakan sampai lewat lutut. Kalau dia celananya apa ada berlubang atau dia kasih ancur-ancur dapat buku-buku baru dia sholat. Saja tidak diterima karena apa? Batas aurat laki-laki dari
lutut sampai pusar. Itu ya. Jadi kalau perempuan yang bukan aurat tinggal telapak tangan dengan wajah. Jadi perempuan itu memang tertutup. Oke, habis itu waktu masuk sholat. Nah, ketika jam 10 baru ada azan, nah itu tidak boleh. Usahakan azan di waktunya ya. Pas di jam 12, nah itu azan macam sholat zuhur di jam 12, oke kita azan. Tapi kalau azan di waktu jam 10, jam tuh, itu tidak boleh ya. Habis itu kita, yang keempat, kita menghadap kiblat. Nah, coba seandainya kalau kita sudah tidak ada hadap kiblat, nanti bukan pahala yang kita dapat, cuma dosa. Jadi kita kalau sholat harus menghadap kiblat. Oke, ada sini rukun sholat. Nah, rukun, nah, di sini ada niat. Niat yang pertama itu niat ya. Oke, yang kedua takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, itu tangan sampai di bagian dada ya. Misalkan contohnya gini ya, bagian dada sini. Habis itu kita baca doa takbiratul ihram Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wasilah itu sampai selanjutnya. Habis itu berdiri bagi yang mampu. Nah, ini surat juga tidak memaksa untuk, maksudnya sholat ini dia tidak menyiksa kita ya. Ketika kita sakit kita boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk kita bisa guling atau berbaring. Nah, habis itu setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Ah, itu surat Al-Fatihah surat pembuka dari Al-Quran. Nah, seperti kita yang pertama tadi kan sebelum pembelajaran kita buka dengan surat Al-Fatihah. Habis itu ruku. Ruku, oke. Setelah itu i'tidal, nah itu sujud. Dan duduk di antara dua sujud. Habis itu tasyahud akhir. Membaca sholawat. Habis itu salam. Nah itu tertib urutannya. Ya, salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadap kiri dan hadap kanan, hadap kiri. Oke, sekarang di sini rukun sholat itu niat. Nah, niat di dalam hati ya melaksanakan sholat. Nah, yang dituju itu seperti sholat subuh, zuhur dan lain-lain. Contohnya sholli fardu subuh rakaat ini mustaqbilal kiblat adaan mamun lillahi ta'ala. Itu makmuman. Kalau makmum berarti kita makmum, kalau kita imam imaman lillahi ta'ala. Begitu ya. Macam sholat zuhur, sholli zuhur. Oke, pokoknya gitu ya. Nah, di situ ada niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. So, sholli fardu langsung itu ya. Di situ baca doa takbiratul ihram ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wasila ini wajah itu wajah lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ana minas musyrikin inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ya, itu doa takbiratul ihram. Oke, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, kita membaca surat-surat pendek. Pokoknya surat yang kalian hafal ya. Macam surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, Al-Kautsar itu. Nah, habis itu dua ruku. Ruku itu membungkuk, punggung lurus dengan tangan di lutut. Nah, tangan di lutut ya. Kita harus rata. Misalkan rata gagak, kalau taruh di gelas, itu gelas taruh di belakang tidak goyang atau tidak miring. Jadi harus rata ya. Baru pandangan ke sejadah. Jangan angka begini. Misalkan pandangan ke sejadah. Oke. Berada ihtidal yaitu sami Allahu liman hamid. Sami Allah itu seakan telinga sejajar dengan tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan dada ya atau bahu. Itu sami Allahu liman hamid dan dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu. Oke. Jadi begitu ya. Di sini ada sujud. Sujud bersujud dengan dahi. Dahi itu ini baru hidung dan telapak tangan ya. Misalkan terbuka, misalkan kucing itu bisa lewat. Jangan seperti anjing begini. Jadi misalkan kucing bisa lewat, ya baru kaki itu dia bersentuhan, baru misalkan kaki bertempel tempel di lantai dan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu ya, itu baru habis itu duduk di antara dua sujud. Duduk dengan oke, posisi iftirashi. Oke, jadi kaki itu diduduk, baru kaki kita lipat ya. Itu Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warjukni wadihni wafini wafuani. Itu bacaan doa duduk di antara dua sujud ya. Tasyahud awal itu tasyahud awal itu oke. Tahiyatul barakatuh salawat salibatulillah dan seterusnya. Habis itu tasyahud akhir kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad dan seterusnya ya. Nah, dan salam.
Setelah tasyahud akhir kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita berdoa. Berdoa usahakan kita pertama kita berdoa doa untuk dua orang tua. Coba adik-adik siapa yang hafal doa kedua orang tua? Nah, oke. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu doa kedua orang tua dan doa keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Itu supaya kita bisa selamat dunia kita usahakan baca itu ya. Macam kita hmm, macam doa doa ketika kita keluar itu Bismillah tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahi alul azim. Nah, itu lagi. Usahakan kita terapkan itu ya. Nah, sini sunat-sunat salat fardu. Oke, mengangkat kedua tangan. Nah, itu Islam ya. Bersedekap setelah berdiri, berdiri dan membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, oke, mengarahkan pandangan ke arah sujud dan membaca kunut. Ya, itu kalau sunat itu Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika ya ramasyara ma khadait. Itu dia doa kunut ya itu waktu subuh tidak semua salat ya digunakan itu. Itu juga sunnah. Kalau boleh dilakukan boleh juga tidak. Jadi begitu ya. Itu tergantung masjid. Masjid itu biasa kalau pada saat sholat itu kebanyakan di kota-kota. Jadi insya Allah kalian kalau ketika sudah dewasa atau sudah masuk di perguruan tinggi, kalau kalian sudah sholat di kota-kota besar pasti ada itu. Wih, kenapa dia sholat tiap pakai kunut? Nah, itu kenapa? Karena di sana ada perbedaan itu Muhammadiyah dengan NU. Jadi begitu ya. Ah, hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Nah, ini makan dan minum dengan sengaja. Ah, ketika kalian sholat, bismillah, nyam, 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 bagaimana sedangkan terang khusyuk belum tentu Allah menerima apalagi itu orang makan nyam nyam nyam. Tidak mungkin. Jadi usahakan itu ya, usahakan kita sain dulu. Husuk berbicara di luar bacaan sholat. Nah iya, apa kan itu bermain, bermain itu sabantra. Itu tidak boleh lagi ya. Oke. Atau bergerak di luar gerakan sholat. Nah, macam kamu baku baku siku ada yang pindah tempat pindah sana sini. Nah, itu tidak boleh. Jadi begitu ya. Nah, itu lagi meninggalkan rokok. Nah, itu lagi tertawa apa itu hahaha itu boleh itu usahakan husuk. Nah, itu menjaga itu dalam hati mengakhiri dengan sebelum itu macam imam masih menteraba ini kamu subah salam assalamualaikum itu tidak boleh subaliku bakuriki karena suka membawa suka bakuriki begitu ah atau tersingkapnya aurat dengan sengaja itu sudah boleh lutut sudah boleh itu apa itu kalau dia ini itu dia kurubi ya itu tidak boleh itu anda boleh kalau itu batal sholat oke jadi begitu ya nah oke sebelum kita akhiri kita kerjakan tugas ya ini ada bapak ada tugas yaitu nanti Bapak kirimkan tugas untuk itu tugas puzzle ya. Tugas puzzle itu mengurutkan tata cara sholat. Nanti Bapak kirimkan lewat ini ya, lewat apa? Lewat WA grup ya. Itu WA grup kelas 2. Jadi mohon petunjuk kepada orang tua ya. Tugas ini kalau kalian tidak bisa, usahakan minta petunjuk. Tapi kalian yang kerjakan, jangan cuma orang tua yang memberikan arahan. Jadi begitu ya. Ini tugas pelajar itu ya kita kerjakan. Jadi begitu. Oke baiklah usahakan sebelum Bapak simpulkan usahakan kita harus sholat ya. Pokoknya dalam keadaan apapun kita harus melaksanakan sholat ya karena sholat itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi begitu ya. Adik-adik yang pernah tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Jadi, kesimpulan pada hari ini yaitu sholat adalah suatu kewajiban yang diperintah oleh Allah langsung. Jadi jangan pernah tinggalkan ya. Itu, mungkin itu dari saya. Kita akhiri ya dan jangan lupa tugas dikerjakan ya dikerjakan di rumah jika ada yang bingung tolong tanyakan kepada orang tua kalian kerjakan cukup orang tua yang mengarahkan oke billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ya, Arianto, ya Pak terima kasih kita Pak ya. sudah selesai pada sesi pertama. Sekarang kita akan masuk pada sesi kedua, yakni uji pengetahuan. Oh ya Pak. Pak Arianto ini adalah rangkaian dari seluruh kegiatan PPG. Kita kemarin sudah melewati tahap pendalaman materi Iya. dan
apa namanya kaitannya dengan ujian komprehensif itu adalah beberapa dari materi yang sudah didapat pada sisi sebelumnya, Iya, pada modul-modul sebelumnya itu diujikan pada hari ini. Bapak iya Pak sudah sih. siap? Bismillah Pak. Ya Allah. Oke, Pak Aryanto. Ini pertanyaan dengan komponen teori belajar ya. Iya Pak. Oke, Pak Arianto, Iya, sebagaimana kita ketahui ya, teori belajar itu antara lain konstruktivisme itu dapat diimplementasikan dalam pengembangan modul ajar. Ya, iya, jadi teori konstruktivisme itu ya bisa diterapkan dalam pengembangan modul ajar, ya, sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Nah, iya. bagaimana menurut Pak Arianto keterlibatan siswa ya ditinjau dari hal itu? Jelaskan dan kalau misalnya ada contoh kasus yang nyata di kelas, itu silahkan Pak Arianto kemukakan. Eh, Gimana pertanyaannya Pak? Apa? Oh, Teori konstruktivisme yang diimplementasikan dalam pengembangan modul ajar, ya, yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka Belajar dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Gitu. Bagaimana itu diterapkan? oh. Eh, Pernah dengar ya iya. teori konstruktivisme dulu di pendalaman materi? Oh, apa itu Pak? Mukanya itu sudah sudah ini Nah, Pak. ingat teori. Jadi Iya. kita pernah membahas, kalau nggak salah itu justru di modul saya itu ya, Oh iya teori Pak. konstruktivisme itu sama-sama dengan Maksud, behaviorisme, itu Pak sama-sama maksudnya membangun dengan aktif itu bagus itu Pak, tidak? Membangun aktif ya, siswa antar guru dan siswa ya gitu Pak. konstruktivisme itu apa namanya ya, eh, berdasarkan pengalaman pengalaman mereka. Jadi apa namanya si peserta didik itu apa namanya belajar dengan membangun pengalaman mereka sendiri. Kan begitu Oh toh? iya Pak, iya iya. Iya. Nah, coba. Kira-kira bagaimana itu dalam prinsip apa namanya pengembangan modul ajar yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Bagaimana? Eh, Kalau menurut saya itu Pak, itu kalau menurut pengalaman begitu jadi itu maksudnya Atau begini aja, mempermudah eh, siswa Pak. Iya. apa yang Pak? Atau bisa bisa Pak, mau coba jawab dulu itu? Oh, kalau boleh Pak diganti Pak. Atau Saya mau so ganti soal? iya Pak, saya ya Allah. Oke, so Oke, begitu tuh saya memang ganti soalnya ya. iya Pak, maaf Pak. Oke Pak Ari. Ah, teori humanisme dalam pembelajaran. Apakah dianggap masih relevan sampai sekarang di atau bagaimana penerapannya pada kurikulum Merdeka, Pak Ari? Iya, iya Pak, masih maksudnya masih butuhkan itu kan untuk meningkatkan motivasi siswa Pak Ya, dalam proses pembelajaran atau emosional siswa. Jadi itu memang diperlukan Pak. Jadi begitu Pak. Maksudnya tetap kita butuhkan karena itu bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Pak. Karena ini membantu dalam mengarahkan perilaku positif melalui penghargaan atau penguatan yang diberikan saat menunjukkan hasil belajar yang baik. Itu Pak. oke. Eh, Pak Arianto Iya pernah Pak. eh, tahu ya pendekatan tipek ya kita sudah membahasnya beberapa Oh iya, kali iya di Pak. apa namanya di PPG ini. Iya Pak. Bagaimana?
apa namanya? eh Pak Arianto mengintegrasikan elemen-elemen problem based learning ya dan ya, TPEC dan teknologi pedagogical content knowledge itu ke dalam ya. sebuah rancangan pembelajaran. Elemen-elemen PBL dan TPEC itu Kalau diintegrasikan ke dalam rancangan pembelajaran Pak Rianto. Bagaimana mengintegrasikan itu? PBL dan TPEC ke dalam rancangan pembelajaran. Hmm. TPEC itu kan terkait dengan pemanfaatan teknologi iya, tuh. ya teknologi baru Nah, itu Pak kalau PBL kan terkait dengan masalah. ya sintaks-sintaksnya problem base ya berbasis masalah. Iya Pak. Bagaimana Pak Rianto apa namanya mengintegrasikan itu memasukkan dia ya ke dalam Pak Rianto punya desain pembelajaran. Iya Pak. Jadi kalau bagaimana itu maksudnya biasa kan kalau seorang guru guru-guru itu pasti kalau apa, biasanya memang kalau untuk mengajar itu tidak harus melalui buku tapi harus butuh teknologi juga. Jadi masalahnya itu supaya masalah siswa itu teratasi macam itu kan dengan adanya teknologi itu media pembelajaran apalagi dalam pembuatan media pembelajaran pasti akan lebih mudah lagi Pak begitu. Maksudnya lebih mudah siswa lebih mudah untuk memahami. Kalau kita kan itu kan ya eh, lebih mudah eh, siswa lebih mudah memahami pembelajaran kalau kita menggunakan itu tipik Pak. Oke. Sekarang Pak Rianto tahu HOTS kan? High Order Thinking Skill. Iya Hots. toh? DP lawan dari HOTS itu apa? Lawan dari HOTS, High Order Thinking Skill. DP Itu apa lawan adalah keterampilan lower. itu kan host itu kan keterampilan begitu Pak keterampilan berpikir Pak atau tingkat tinggi atau Iya, seperti analisis begitu Pak. berpikir, iya, tingkat tinggi. Hmm. Oh, Hmm. dan lawan Kalau dia punya lawan dari HOTS adalah lawan dari host lawan lawan dari host itu kan low order, low, low order thinking skill atau LOTS, iya kan? iya skill. Nah, Saya iya. Sudah. iya. Lawan dari HOTS ada LOTS ya, Oh, iya Pak. iya kan? Iya, los itu dia macam tidak ada skill begitu Pak. Nah, Tidak, saya tidak. Iya, gimana? itu ya pun. Iya, loss itu lower order Hmm. thinking skill. Itu Pak. Ya, Itu kemampuan yang berpikir tingkat berpikir tinggi mencakup berpikir rendah. kritis. Hmm. Yang rendah Pak, itu Oke, berpikiran sekarang, tinggi itu ya, rendah Pak. Berpikiran itu rendah, ya, analisisnya juga terbatas Pak. Begitu sekarang, Pak. ya, benar. Jadi kalau sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Pak Arianto mengintegrasikan prinsip Merdeka Belajar ke dalam instrumen asesmen yang berorientasi pada HOTS. Bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu ke Ya, dalam instrumen asesmen yang berorientasi pada HOTS. Ada bikin asesmen toh, evaluasi toh. iya iya. Nah, prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu diintegrasikan ke dalam asesmen itu
dengan berorientasi pada high order thinking skill itu seperti apa? Bagaimana mengintegrasikannya ke dalam asesmen? Bahasa sederhananya begini Pak Arianto. Ya, Arianto dalam menyusun asesmen, ya. ya, bagaimana mengorientasikan HOTS itu di asesmen itu? High order thinking skill. High order thinking skill itu Pak Arianto dia punya ciri-ciri apa? Ya, DP komponen apa? itu host Pak Guru. Pak, Iya, HOTS itu ya, dia punya komponen apa? itu bukan ini Pak, bukan itu analisis evaluasi bukan begitu Pak, tidak? Ya, ya, yang itu Oh, benar. evaluasi dan Jadi evaluasi penciptaan baru, itu nah baru penciptaan yang paling tinggi toh, iya Pak. creation. Di bawah creation ada evaluation. Di bawah Iya. evaluasi itu ada apa? Analisis, gitu kan? Oh, iya Pak. Nah, bagaimana dia diterapkan dalam Kurikulum Merdeka Pak. instrumen asesmen? Iya, instrumen Instrumen. asesmen pada kurikulum merdeka. Oh, itu lupa ini. Pak Arianto ada contoh yang Pak Arianto bisa Nah, contohnya itu berikan Pak seperti itu pada Pak. saat Iya hmm, Pak. Itu seperti berupa analisis hadis-hadis Pak. Boleh itu Pak. hmm, hmm, Yang berkaitan dengan persoalan kehidupan modern atau hmm, bagaimana ajaran Islam bisa diterapkan dalam resolusi hmm, konflik. Siswa diajak untuk berpikir secara kritikal atau kreatif serta mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran. hmm. Itu Pak. Jadi dengan apa, host Pak ya, ya itu kalau kita menggunakan tool host itu asesmen itu akan bisa berjalan dengan lancar atau maksudnya astagfirullah bukan lancar. Oke, next Pak Arianto. LKPD Pak Arianto, kita bicara terkait perangkat sekarang. Oh iya, LKPD. Nah, menurut Pak Arianto, LKPD yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka itu mencakup apa saja atau berisi apa saja. LKPD yang baik yang terkait dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Apa-apa saja yang harus ada dalam LKPD itu. yang ada dalam IKPD Pak ya. Hmm. Tunggu lagi mau soalnya mau bikin dulu kamu. Ya udah buatan LKPD 5 lembar kerja serta didik. LKPD itu yang kita tanamkan itu pada Pak boleh media pembelajaran Pak. Ya, Ya, betul. Salah satunya harus ada ya media media, itu pembelajaran. presentasi ya media pembelajaran Hmm, itu seperti bisa berupa seperti alat fisik seperti gambar, video pembelajaran hmm, atau poster Pak. hmm. Jadi begitu. Baru Ya, habis itu presentasi interaktif dan platform pembelajaran online. Itu Pak. Jadi ada platform pembelajaran online. Iya Baru Pak. ada apa lagi tadi? Ada itu Pak apa? Poster Link. ah, presentasi interaktif itu Pak. Presentasi interaktif yang Iya digunakan Pak. guru kan supaya Iya Pak. mengakomodir kayak belajar peserta Siswa. didik gitu Iya kan. Pak. Iya Pak. Baru apalagi yang penting di situ di LKPD itu. Dia kan biasa ada urutan-urutan ini LKPD itu harus memenuhi beberapa komponen A, B, C, dan D dan seterusnya. Itu maksudnya kalau ini Pak pembelajaran yang aktif dan kolaboratif yang itu Pak tidak. Enggak, pembelajaran aktif dan kolaboratif itu bisa apa namanya dimunculkan dengan apa namanya kalau kita menyusun LKPD yang baik ya. Jadi Oh, bisa terjadi itu pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif bisa juga terwujudkan kalau kita menyusun LKPD yang benar yang benar atau ya yang Pak. baik. Iya Pak.
Oke. Pak Rento kalau baca baca pendek-pendek begini saya pertanyaanmu banyak sekali. Oh Karena iya saya Pak. mau menyesuaikan dengan durasi waktu baru 40, Oh, oh, 42 menit. Oke Pak Ari. oh, Pak Ari harus bisa menjelaskan dengan pengalaman-pengalaman Pak Ari pada saat di oh, kelas. iya Pak, iya, Yang iya. gimana? Nah, coba kalau seandainya penerapan tipek di kelasnya Pak Ari seperti apa? Masalah tipek Pak. Hmm. Kalau ini Pak, itu kan menggunakan teknologi atau tetap teknologi itu pasti butuh internet. Jadi kalau di Hmm. sekolah saya itu dia kadang gagal itu tergantung situasi ini Pak, tergantung kondisi cuaca. Jadi kalau Hmm. cuaca bagus pasti teknologinya juga bagus Pak. Nah, untuk penggunaan tipek itu Pak, alhamdulillah untuk akhir-akhir ini berjalan dengan lancar Pak. Itu seperti menggunakan video pembelajaran seperti pakai LCD dan menggunakan laptop. Jadi kita situ saya akan memperlihatkan itu video pembelajaran kepada peserta didik. Jadi begitu. Itu kan itu Pak boleh Pak itu dikaitkan dengan itu. Maksudnya visual dengan auditor begitu Pak. Itu ini atau itu Iya. Nanti kalau dia seandainya dia larinya ke media pembelajaran, maka dia akan mengakomodir gaya belajar peserta didik, gitu ya. oh, iya Pak Yang iya. visual, yang auditori, yang kinestetik, bisa. Nah itu lagi Pak itu saya juga mempunyai siswa yang pendengarannya itu kurang Pak. Jadi Hmm. itu jadi biasa saya itu langsung muncul Berarti apa dia berkebutuhan khusus. kalau mau bilang ke sana beri kebutuhan khusus itu kayaknya itu boleh Pak mau dikasih misalnya mau kasih buat di dokter itu boleh Pak kayaknya itu misalnya kalau misalnya iya begitu Pak kalau Strateginya Pak boleh. Arianto apa namanya melakukan pembelajaran dengan anak-anak dengan kondisi seperti itu bagaimana? Nah itu Pak itu mengadakan itu seperti pembelajaran tentang visual itu menerapkan gambar-gambar begitu Pak supaya itu paham oh ternyata yang Pak jelaskan ini Pak Guru bilang ini yang ini kalau jadi begitu Pak untuk menampilkan gambar-gambar Pak jadi begitu atau melakukan praktek secara langsung kinestetik itu Pak jadi begitu. Sekarang pertanyaan saya Pak Arianto, kalau membandingkan dua kurikulum ini, kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum sebelumnya, kurikulum K13, Pak Arianto sudah terlibat kok di dua kurikulum itu kan? Iya iya Pak ya. Coba bisa bandingkan kira-kira bagaimana dia punya kelebihan, dia punya kekurangan, atau apa yang perlu disempurnakan. Nah, oke Kak, kalau di kurikulum 2013 dia itu lebih fokus ke siswa Pak. Kalau guru itu dia menjelaskan sedikit tapi siswa yang lebih aktif. Itu Pak. Kalau sekarang ya ulah itu siswa eh, guru itu dilarang menuntut tapi harus dituntun. Jadi kalau siswa ya maksudnya kalau siswa yang tidak tahu jadi tidak boleh mau marah. Misalkan begini Ut ya, ini begini. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu mesti siswa itu berperan aktif jadi banyak pengetahuan yang tahu kalau sekarang ini ya Allah itu banyak-banyak itu boleh Pak mau bilang sepunya masalah di sekolah itu Pak boleh maksudnya itu dalam penulisan penulisan itu jelek. Gini aja, gini aja, tantangan terbesar Pak Arianto di dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan semua dia punya perangkat-perangkat, dia punya prinsip dan seterusnya itu apa yang susah menurut Oh Pak yang Arianto menerapkan di sekolah? itu kalau yang sudah itu Pak contohnya seperti itu guru harus menuntun tidak boleh menuntut itu Pak kan itu Pak maksudnya untuk menuntut siswa harus begini itu terbatasi Pak jadi baru itu lagi Pak perangkat ajar yang semakin banyak. Kalau yang di K13 kan itu RPP cuma satu lembar sudah boleh. Kalau yang sekarang ini dia perangkat ajarnya Pak. Tapi kalau untuk hal yang lain pasti kurikulum Merdeka juga mempermudah itu Pak. Jadi di setiap kurikulum itu pasti ada DP kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kalau untuk menurut saya untuk yang paling susah itu ya itu Pak guru itu
menuntut Pak, bukan sekarang lagi menuntut. Itu Pak, itu dengan perangkat pembelajaran itu. Mengadakan perangkat pembelajaran itu memang susah Pak itu. Contohnya itu banyak sekali yang untuk dibuat di print begitu Pak. Oke, Pak Ari. Pak Ari ada bawa ini, kita masuk ke sesi terakhir ya. Oh iya, Pak Ari mau ada ambil bawa ini, ada bawa Al-Qur'an. kertas dengan spidol. Iya Pak. Oke. Iya. Siap mau tulis ayat. Bismillah Pak. Mau yang panjang-panjang atau yang pendek? Yang panjang Pak supaya waktunya atau pendek juga boleh Pak. Supaya bisa. Oke. Tidak usah panjang-panjang sekali. Iya, Tapi Pak Ari bisa menulis kan? iya. Oke. Saya kasih Pak Ari surah Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 11. Iya Pak, Ar-Ra'd ayat 11. Ada Itu itu. Lahu mau dibaca. mu'aqibatum. Ya, Ada. mau dibaca dulu Pak atau Ditulis dulu. Baru baca. oh iya Pak. Iya. Ar-Ra'd. Lahu Lahu iya ya. mu'aqibatum. Min baini yadaihi wa min khalfihi. Dan seterusnya. Batun. Oke, yang itu Pak ya. Lahu Ya. mu'akibatu itu Pak. Ya. Mimbai ini ladaihi itu Pak ya. Ya. Itu. Oh iya Pak. Ya. Ah, lahu mu'akibatu. Hmm. Tulis saja. Nanti perlihatkan ke saya. Oh iya Pak ya, Setelah ya. tulis. Ini masih ada tulis ini. Yuk. Ya. Ya.
Salam. Ada. Hah? Laptop. Tak lagi ujian tak ayu. Eh, terus kembali lagi. Bilang kalau Ya, sedikit lagi Pak, semua selesai. Iya, iya 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 iya. Kerja dulu Pak. iya, iya. Maaf ini Kalau Pak. sudah Ya, kenapa? maaf Pak, ya lagi ada tuh saya. Tadi kan semua selesai Pak, lagi satu baris lagi semua selesai Pak. Iya. Gitu. Gitu. Ya.
Sudah Pak, Alhamdulillah. Itu ya. Coba saya lihat Pak. Apa DP itu yang jelek? Hmm. Nah, itu difoto saja Pak. Nanti ya difoto. Oh iya, iya. So, tunggu Oke, Pak, lagi mau difoto dulu Pak. ya silahkan baca aja Pak. Oh iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي صدق الله العلي العظيم. Bekas Pak Guru. Oke, baik. Ya, Alhamdulillah dengan berakhirnya tes baca tulis Quran berarti berakhir juga ujian komprehensif untuk Pak Arianto. ya Pak. Terima Baik kasih Pak Pak. Arianto.